Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Zulfa Maulida Askariati. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai media public relation, khususnya pada bagian tugas dari marketing public relation. Seperti yang kita ketahui bahwa marketing public relations atau yang biasa kita sebut sebagai MPR memiliki beberapa tugas. Tugas yang pertama yaitu membantu peluncuran produk baru. Untuk tugas yang kedua yaitu membantu memposisikan kembali produk yang sudah matang. Tugas yang ketiga, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. Untuk tugas yang keempat yaitu membela produk yang sedang atau telah mengalami masalah publik. Dan tugas yang kelima yaitu membangun citra yang tercermin dengan baik dalam produk. Namun, di video ini kita tidak akan membahas secara keseluruhan tugas dari marketing public relation tersebut. Video kali ini hanya akan membahas salah satu tugasnya saja. Nah, di video ini saya akan mengambil salah satu tugasnya, yaitu tugas yang kelima, yaitu membangun citra yang tercermin dengan baik dalam produk. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju saat ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi. Salah satunya informasi mengenai gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang bisa kita dapatkan melalui informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pembahasan yang sangat luas. Hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan startup yang memberikan solusi dalam gaya hidup sehat. Mengambil contoh dari produk Limonilo sebagai salah satu perusahaan startup di Indonesia yang secara konsisten membangun dan mengembangkan produknya dari tahun ke tahun. Limonilo sebagai salah satu perusahaan startup di Indonesia yang bergerak di bidang solusi kesehatan dan gaya hidup sehat. Limonilo memposisikan dirinya sebagai curated marketplace yang menyediakan produk-produk alami yang dapat menunjang gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana tugas dari public relation atau humas dalam membangun citra yang tercermin dengan baik dalam produk Limonilo. Keinginan untuk hidup sehat merupakan sesuatu yang tidak dapat kita batasi atau tidak dapat kita cegah. Keinginan hidup sehat dapat dijangkau dan dilakukan oleh siapapun. Namun, keinginan ini terkendala oleh sektor kesehatan yang ada di Indonesia. Namun, bukan berarti hal ini tidak dapat diselesaikan atau tidak bisa kita beri solusi untuk menyelesaikannya. Salah satu caranya adalah kita memanfaatkan produk-produk teknologi. Limonilo sebagai perusahaan startup di Indonesia ingin berkontribusi terhadap ekosistem gaya hidup masyarakat di Indonesia. Caranya yaitu dengan memproduksi dan mendistribusi produk-produk yang terbuat dari bahan alami ke seluruh masyarakat di Indonesia. Kami melakukan target pasar dengan terlebih dahulu menentukan hipotesis. Produk kami Limonilo merupakan produk yang menerapkan strategi product market fit. Hipotesis yang kami tentukan yaitu produk Limonilo merupakan produk yang cocok untuk dikonsumsi 80 juta orang. Dasar pemikiran kami ini yaitu bahwa kelas masyarakat dengan penghasilan 4 juta ke atas merupakan segmen pasar yang sudah mampu untuk berpikir tentang decision purchasing. Seperti contohnya, produk dengan kualitas seperti apa yang dapat dijangkau oleh konsumen. Lambat laun, dengan makin berkembangnya bisnis di Indonesia, produk kami Limonilo sudah memasuki segmen mass market, di mana kami tidak hanya berfokus pada satu target pasar saja, tetapi kami melebarkan sayap kami untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai target pasar kami. Mengenai pelaksanaan dari gaya hidup sehat itu sendiri, kita memiliki satu hal yang perlu untuk kita laksanakan, yang paling vital dan utama, yaitu mengenai edukasi dari gaya hidup sehat itu sendiri. Edukasi dari gaya hidup sehat ini tidak bisa kita lakukan hanya dengan 1 atau 2 sesi saja. Kita harus menerapkan strategi yang tepat dan dapat menjangkau target pasar sehingga pelaksanaan dari gaya hidup sehat ini dapat terlaksana dengan baik. Kami mengetahui dan menyadari bahwa literasi di Indonesia ini masih cukup rendah. Maka dari itu, kami menggunakan cara edukasi tentang gaya hidup sehat
dengan cara yang mudah, dengan gaya bahasa yang dapat dipahami dan dapat dicerna oleh target pasar dan seluruh masyarakat di Indonesia. Kemudian kami juga memanfaatkan tersedianya teknologi untuk dapat mengenali dan memahami konsumen kami, sehingga kami dapat mengetahui apa yang sebenarnya konsumen kami inginkan. Nah, pemanfaatan dari teknologi ini kami lakukan melalui peluncuran produk baru di online channel. Kemudian kami akan mengirimkan survei kepada konsumen sehingga konsumen dapat memberikan masukan terhadap produk yang kami luncurkan tersebut. Kami juga menerapkan strategi seperti mempercepat R&D dan juga product cycling. Produk kami memiliki sistem cycle yang lebih cepat dan juga lebih baik dari produk-produk di perusahaan lain. Strategi ini kami lakukan agar biaya yang kami keluarkan lebih efisien dan juga kami dapat menganalisis hasil dan juga dampak yang dialami oleh konsumen atas produk kami yang digunakan melalui analisis data yang telah kami dapat. Pada kenyataannya, pelaksanaan dari gaya hidup sehat ini memiliki barrier entry atau kendala atau biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh konsumen yang tertarik untuk membeli produk-produk gaya hidup sehat secara online. Seperti contohnya ada biaya ongkos kirim produk. Konsumen akan cenderung untuk enggan membeli produk-produk yang tidak memiliki potongan gratis ongkir atau tidak memiliki subsidi gratis ongkir. Apalagi jika produk yang diinginkan tersebut memiliki ukuran yang tidak sesuai yang diinginkan, seperti contohnya ukurannya kecil. Nah, menghadapi isu ini, kami memanfaatkan adanya toko offline seperti minimarket dan supermarket dengan harga jual produk yang disamakan dengan produk di toko online. Nah, adanya toko offline ini untuk mengakomodasi para target pasar atau segmen pasar yang tidak mampu untuk menjangkau produk secara online. Kami juga menerapkan sistem strategi baru di mana kami berfokus pada situs-situs atau platform-platform dari produk brand kami sendiri. Nah, model bisnis Lemonilo ini jelas berbeda dari perusahaan FMCG, di mana produk bergerak secara cepat dan juga dijual dengan harga yang relatif murah. Sedangkan model bisnis dari Lemonilo ini memungkinkan produk untuk dikembangkan dalam jumlah banyak dan mampu diluncurkan secara online. Untuk distribusi secara offline sendiri hanya berlaku pada produk-produk yang laku di pasar saja. Itu tadi merupakan penyampaian dari Public Relation atau Humas tentang Lemonilo dalam rangka menjalankan tugasnya membangun citra yang tercermin dengan baik dari produk. Nah, dari penyampaian Public Relation atau Humas tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa Lemonilo dalam membangun citranya melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu menyampaikan secara konstan produk baru dari Lemonilo. Cara yang kedua yaitu membidik target pasar secara bertahap. Cara yang ketiga yaitu memahami konsumen melalui produk dan juga teknologi. Dan cara yang keempat yaitu memanfaatkan jalur online dan offline. Sekian dari penyampaian dan penjelasan saya mengenai tugas dari Marketing Public Relation. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.